Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudara, kita akan mencoba membaca dan mengetahui sedikit tentang pernikahan. Tentu anak-anak muda, yang anak-anak remaja yang tidak lama lagi akan menikah itu sebaiknya mengetahui betul apa sih pernikahan itu di dalam Islam. Kalau kita tidak melihat dari sudut pandang agama, mungkin kita akan menyimpulkan bahwa pernikahan itu sebatas memadukan kasih sayang antara dua makhluk Tuhan yang berbeda jenis ini. Kalau itu pernikahan yang kita pahami, maka kita akan berhenti sampai pada hal-hal yang berkaitan dengan asmara saja gitu, luapan kasih saja, luapan cinta saja, tidak ada hal lain gitu. Nah, karena itu sangat penting kita mengetahui apa sih sebetulnya pernikahan itu dari sudut pandang agama. Dalam Islam, pernikahan itu bisa dilihat sebagai salah satu cara mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu sunnah? Sunnah kalau dalam hukum, dalam fikih itu sesuatu yang dilakukan, yang jika kita lakukan mendatangkan pahala, dan kalau kita tidak lakukan tidak mendatangkan dosa. Tapi bukan sunnah ini yang kita maksud mengikuti sunnah Rasul. Sunnah Rasul dalam kaitannya dengan pernikahan itu adalah tradisi atau cara hidup, gaya hidup. Nah, Rasulullah SAW menempuh cara hidup beliau dengan menikah. Ada tokoh agama lain barangkali, atau pemuka agama lain, atau tokoh masyarakat yang tradisinya berbeda, mungkin mengatakan bahwa tidak menikah itu adalah cara yang terbaik dalam menjalani hidup ini. Tetapi itu bukan cara hidup yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu kita juga harus memandang dari segi ini, bahwa pernikahan adalah cara hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkait hal ini beliau bersabda, "An-nikahu sunnati." Pernikahan adalah cara hidupku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang tidak suka dengan cara hidupku seperti ini bukan bagian dari umatku. Nah, artinya kalau kita benar-benar mengikuti Al-Quran, ingin mengikuti Nabi kita secara maksimal yang kita bisa, kita memandang pernikahan sebagai sunnah Rasul, sebagai cara atau gaya hidup, lifestyle-nya Rasulullah SAW. Yang kedua, nikah juga harus kita pandang sebagai cara agama Islam memberikan jalan keluar kepada manusia untuk menyalurkan nalurinya. Karena sebenarnya itu sangat naluriah, rasa cinta, rasa sayang, bahkan nafsu antara dua jenis kelamin yang berbeda ini itu sangat naluriah. Gitu, dialami hampir oleh semua orang manusia normal, bahkan oleh hewan dirasakan juga. Nah, karena itu tidak mungkin dibendung, tidak mungkin dibendung, tidak mungkin dihalangi. Maka yang dilakukan oleh Islam adalah memberi jalan keluar yang terhormat dengan cara menikah. Mungkin saja orang-orang yang tidak beragama memandang ini tidak penting, tidak penting dalam arti toh tanpa itu kita bisa hidup dengan tanpa aturan agama, kita bisa hidup berduaan dan lain sebagainya. Itulah bedanya antara orang yang beragama dengan yang tidak beragama. Orang agama yang beragama yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW ini perlu memandang bahwa pernikahan itu adalah salah satu cara Allah, cara Al-Quran, cara agama memberi jalan keluar atas naluri yang sangat manusiawi itu.
Sebab manusia selain punya naluri cinta seksual semacam itu, juga punya naluri yang lain kan, seperti punya keinginan untuk makan, untuk minum, dan itu semua diberi jalan keluar yang benar oleh agama, diberi tuntunannya. Tidak sembarang makan, tidak sembarang minum, tapi ada makanan-makanan yang baik, yang halal, ada yang tidak baik, yang tidak halal, dan seterusnya. Termasuk dalam hal pernikahan. Kita perlu memandang itu. Nah, dari situ kemudian kita juga harus memahami bahwa ada tujuan lain selain mengikuti sunnah Rasul, selain pelampiasan atas naluri kita sebagai manusia. Pernikahan juga bisa kita pandang sebagai cara Allah, cara agama ini mempertahankan wujud umat manusia. Kalau kita bandingkan antara manusia dengan makhluk yang lain di alam raya ini, manusia sampai saat ini jumlahnya, populasinya bukan berkurang, tetapi terus bertambah. Sementara kita lihat ada hewan-hewan lain, ada makhluk-makhluk lain yang punah gitu. Ini terjadi mengapa demikian? Karena Allah berkehendak agar umat manusia ini tidak punah di dunia. Bahkan ketika terjadi bencana alam besar-besaran yang menelan korban mungkin puluhan bahkan ratusan ribu orang, atau dalam perang yang juga korbannya bisa ratusan jiwa meninggal, atau wabah seperti yang sekarang terjadi, sudah banyak sekali korban meninggal dunia. Itu bisa menyebabkan kekurangan jumlah manusia. Tetapi Allah berkehendak manusia tidak boleh atau tidak akan pernah hilang atau musnah dari permukaan bumi, karena manusialah yang sudah dipercaya oleh Allah untuk memakmurkan alam raya ini. Nah, karena itu supaya tidak punah dilakukan ketentuan pernikahan ini, sehingga manusia bisa terus-menerus ada sampai kiamat tiba. Kemudian juga harus kita lihat lagi bahwa pernikahan adalah bukan sekedar urusan antar satu dua orang, antara laki-laki dan perempuan, tidak. Pernikahan harus kita pandang sebagai sebuah jalinan silaturahmi, sebuah ikatan antara dua keluarga besar. Bukan hanya antara si laki-laki dan si perempuan, tetapi juga antara dua keluarga besar. Mengapa demikian? Karena masing-masing punya keluarganya, yang laki-laki punya kerabat, yang ini punya kerabat, dan itu dengan sendirinya kemudian akan membentuk keluarga yang lebih besar lagi. Kita bayangkan kalau suaminya soleh, berasal dari keluarga yang soleh, yang baik-baik, yang perempuan juga demikian, kemudian melahirkan anak keturunan yang baik-baik, maka besar harapan kita bahwa alam raya ini, dunia ini akan dipenuhi dengan orang-orang yang baik. Itu diantara hal-hal yang bisa kita ketahui, yang patut kita ketahui terkait dengan konsep pernikahan. Tentu masih banyak hal lain bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.